Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Karisma. Di sini saya akan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia untuk video atau PPT nanti, dan saya akan cantumkan di sini ya. Karena laptop saya juga masih nggak bisa, jadi nggak bisa ditunjukin gini. Oke, terima kasih. Silakan nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua hari ini? Ya, semoga Ibu harap semua pada sehat semua ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sebelumnya Ibu mau absen. Siapa saja sih yang nggak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak Ibu pada baik-baik semua, pada masuk semua hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Siapa yang di sini tahu lagu Burung Kakak Tua? Betul, Aida. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. 1, 2, 3. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Yeay. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Iya, benar, tentang pantun ya. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Nah, sebentar ya. Ibu carikan dulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita fiksi dan menunjukkan karakternya juga, lalu dapat membuat karangan teks cerita fiksi sendiri, dan yang terakhir kalian mampu menentukan ide pokok dalam teks cerita fiksi ini. Oke, sebelumnya ada semangat apa belum ini? Hari ini kita itu teks cerita fiksi ini tentang hewan-hewan ya biasanya. Jadi kita harus semangat, kan udah menyanyikan lagu Burung Kakak Tua kan. Ibu mau tanya sih, apa sih teks cerita fiksi itu? Ya, teks cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata atau karya sastra yang membuat cerita fiksi adalah imajinasi atau fantasi. Nah, fantasi ini berbasis imajinasi yang bukan pada kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya mengandalkan imajinasi atas pengalaman faktual seseorang atau pengarang. Nah, imajinasi pengarang ini biasanya dilandasi atas dasar penilaian terhadap suatu peristiwa pengalaman, wawasan, pandangan, dan ilmu pengetahuan atau peristiwa yang telah terjadi. Nah, dalam suatu teks cerita fiksi ini ada berbagai unsur ya, yaitu unsur intrinsik yang berisikan tema atau gagasan yang mendukung suatu karya yang terkandung dalam teks. Lalu yang kedua ada tokoh. Tokoh ini adalah pelaku karya sastra. Dari segi peran, karya sastra dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh pendukung. Lalu ada alur cerita. Nah, alur ini adalah jalan cerita yang memuat rangkaian peristiwa. Lalu ada apa lagi ya? Ada konflik. Konflik ini bisa jadi disebut masalah atau peristiwa yang dianggap penting yang merupakan unsur yang diperlukan dalam penghambatan plot. Lalu ada klimaks, ada setting, yaitu setting tempat, seperti contohnya di hutan, di sungai, di laut, di rumah. Nah, itu setting tempat. Kalau waktu ada pagi hari, sore hari, sama siang hari. Lalu lingkungan sosial tempat berlangsung peristiwa yang dikisahkan. Nah, ada penokohan. Penokohan ini adalah solusi pengarang terhadap masalah karya sastra.
Lalu ada perspektif atau cara pandang pengarang sebagai sarana dan menyajikan berbagai peristiwa yang membentuk cerita suatu karya fiksi. Lalu ada karakteristik, yaitu teknik atau metode mengekspresikan karakter. Jadi tokoh ini biasanya ada karakter ya, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, atau biasa disebut antagonis dan protagonis. Nah, sekarang lanjut ke ide pokok. Ada yang tahu sih apa sih ide pokok itu? Nah, ya kita melihat tayangan YouTube dulu ya untuk menjelaskan dan menentukan ide pokok. Oke, Ibu gimana ya, sebentar.
Nah, dari tayangan tadi ya kan, dari video yang Ibu sudah putar tadi, kalian masih kurang paham atau gimana tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu kalimat utama yang terletak pada awal kalimat ya, yang mencakup semua keseluruhan dari satu paragraf tersebut. Lalu nilai yang terkandung itu adalah seperti pesan moral atau amanat ya yang ingin disampaikan pengarang kepada kita semua gitu. Jadi setiap cerita itu pasti ada pesan moralnya. Nah, kan kemarin juga sudah Ibu buat kelompok ya. Tadi juga sudah ada yang membacakan maju ke depan. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan bagikan LKPD. Kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya. Nanti itu di situ ada petunjuknya, yaitu mengerjakan secara baik dan benar, nggak boleh contohan ya, nggak boleh contohan. Oke. Nah, lalu ada menganalisis cerita fiksi. Jadi nanti disajikan teks cerita fiksi. Nah, kalian tuh menganalisisnya di situ. Menganalisis teks cerita fiksi tersebut. Lalu yang kedua memberi tanggapan untuk kelompok lain. Jadi nanti satu persatu kelompok itu maju ke depan. Nah, kelompok lainnya yang menyimak itu memberi tanggapan kepada kelompok yang maju di depan gitu. Nah, nanti kalau sudah dilakukan, nanti kalian membacakan satu-satu ke depan. Oke, sudah semua ya, satu kelompok ini semua kelompok sudah membacakan di depan, ya kan? Siapa yang masih belum? Kelompok siapa yang belum? Sudah semua kan? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Untuk itu pembelajaran hari ini Ibu tutup dulu ya, karena gimana? Seneng apa enggak pembelajaran hari ini? Masih nyantol enggak gitu Ibu terangkan? Oh, nyantol ya. Nanti Ibu kasih PR ya, biar tambah nyantol ya. Kalian semua mengerjakan PR yang sudah Ibu buat ya. Nanti dikumpulkan minggu depan, jangan malas-malasan. Karena minggu depan nanti kita membahas teks cerita non fiksi ya. Sekarang sudah fiksi, berarti minggu depan non fiksi gitu. Oke. Sebelumnya Ibu biar semangat lagi, tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk kata-kata silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kalau gitu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.